Suami istri Irwansyah dan Zaskia Sungkar menjadi sorotan publik karena nasib naas menimpa mereka berdua ditipu oleh saudaranya sendiri, yaitu adiknya Irwansyah. Bahkan nama mereka berdua ikut juga terseret oleh kasus tersebut yang dilakukan oleh adik Irwansyah itu. Kuasa hukum Irwansyah dan Zaskia membantah adanya keterlibatan mereka berdua dengan adik Irwansyah yang sekarang menjadi DPO. Adik Irwansyah itu dengan tega menggunakan dokumen perusahaan milik Irwansyah dan Zaskia untuk melakukan pinjaman di bank, di mana aset milik Irwansyah yang dijadikan jaminan di bank akan dilelang oleh bank. Insya Allah orang yang ngambil harta kita sepihak gitu ya di dunia, ya dia juga hidupnya nggak akan tenang. Bukannya kita ngedoain dia bakal tenang ya gitu. Aku sih banyak belajar dari Irwan. Irwan tuh Masya Allah banget. Mungkin kalau aku masih jauh ya daripada dia itu difitnah pernah sering. Terus udah gitu ditipu juga, bahkan ini kejadiannya belum lama, bener-bener baru deh, masih anget nih sebenarnya kejadiannya. Irwan itu abis ketipu total dia jumlahin pokoknya karena berupa aset-asetnya dia, bahkan ada mobil aku juga. Pokoknya ya ini lagi sebenarnya aku lagi sama Irwan lagi menghadapi ujian yang sangat besar kalau menurut aku. Tapi ya itulah, di sini aku banyak belajar dari dia. Dia itu pasti namanya sakit hati ada, dan apalagi yang nipu nih saudaranya sendiri. Rumah yang menjadi jaminan tadi. Jadi Irwan ini rumahnya mau dilelang di empat-empatnya itu. Kalau puluhan enggak juga. Cuman maksud saya dari total rumah itu, itulah yang kemudian menjadi kerugian dia karena tidak pernah kredit, tapi tiba-tiba di surati untuk dilelang. Sebenarnya poinnya di situ. Intinya Irwan itu punya beberapa unit rumah, kemudian sertifikatnya itu dititipkan kepada ibunya pada saat itu. Jadi dokumen-dokumen rumahnya dititipkan sama ibunya. Nah, yang menjadi masalah mungkin saja patut diduga adiknya itu ngambil dari ibunya tanpa sepengetahuan Irwannya. Yang dibuat oleh saudara Irwan dan ibu Zaskia melalui kami selaku kuasa hukumnya. Nah, laporan itu berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan surat. Nah, kenapa sampai ada dugaan pemalsuan surat? Kan jadi pertanyaan. Nah, ini yang perlu kita jelaskan bahwa dugaan pemalsuan surat ini berkaitan dengan adanya tagihan dari pihak bank. Jadi ada salah satu bank swasta mengirimkan surat tagihan ke rumah Irwan. Mengirimkan surat tagihan ke rumah Irwan, seolah-olah Irwan di dalam surat yang saya baca dan saya cermati tersebut itu sebagai debitur di bank tersebut. Jadi seolah-olah Irwan itu pinjam uang di bank. Gitu. Nah, ternyata faktanya sekalipun Mas Irwan tidak pernah bertemu dengan orang bank. Dan sampai hari ini pun Irwan tidak bisa menyatakan bahwa itu kredit punya dia. Bukan tidak bisa, sampai hari ini Irwan tidak pernah menyatakan dirinya terlibat dalam proses kredit itu. Tidak pernah. Makanya Irwan keberatan. Dan hari ini kami sudah menyampaikan somasi kepada bank tersebut atas pemasangan plang lelang yang ditempelkan di rumahnya. Namanya dia kecewa, kesel gitu kan, yang namanya kita syuting dulu ya itu dia nabung kan, beli aset-aset itu nabung, syuting pagi, pulang pagi, terus sampai syuting di Malaysia dulu tuh aku inget banget deh. Nah itu benar-benar ya udah sekarang gone, semuanya hilang. Aku banyak belajar dari dia gimana caranya bisa menjadi orang yang lebih ikhlas, lebih pasrah sama Allah, yakin kalau misalnya semuanya ini hanya titipan, walaupun itu berat banget.
banget. Aku tuh ngejalanin sebenarnya sampai hari ini pun aku ngejalanin ujian itu masih berat banget buat aku, tapi aku selalu ngelihat suami aku yang lebih bisa ikhlas ngejalani semua ujiannya dia, jadi yang kayak nampar aku gitu. Sebenarnya ini kan lebih Irwan ya gitu, kalau aku ya berat juga kan, kehilangannya ya lumayan ya, mobil gitu. Kalau si Irwan yang kehilangan banyak banget, rumah, tanah, semuanya hilang gitu.